Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Iri Abi Fatin Alauddin, NIM 19508011101129 dari kelas M01 Pengkajian Stok, akan menjelaskan mengenai materi MSc dan surplus produksi. Di sini yang pertama, saya sudah mengerjakan. Di sini kita memasukkan data yang sudah diketahui, yaitu tahun, kemudian ada catch, effort, dan CPU atau catch per unit effort. Di sini kita mendapatkan data CPO ini dari catch dibagi dengan effort. Oke, setelah kita mendapatkan data CPUE-nya, kita akan meregresikan, di mana yang kita regresikan adalah data effort dan CPUE, karena kita menghitung MSC terlebih dahulu. Kemudian untuk data Y-range-nya, kita masuk ke data, kemudian analisis data, kita regresi. Kemudian untuk Y-range-nya yaitu data CPUE, kemudian untuk X-range-nya yaitu data effort. Kemudian di OK. Nah, setelah di OK akan ketemu hasilnya seperti ini, dan kita bisa menentukan A-nya adalah data ini, intercept coefficient. A sama dengan 1,219. Kemudian untuk B-nya sama dengan minus 0,0008. Ya. Seperti itu. Baik, setelah itu, setelah kita menemukan tadi A dan B-nya, kita akan memasukkan rumus ke rumus C, yaitu C sama dengan AF plus BF kuadrat. Kita menemukan A-nya yaitu 1,297 jika dibulatkan. Jadi C sama dengan 1,1297 F ditambah BF yaitu minus 0,0008 F kuadrat. Kemudian dikurung. Kemudian setelah itu kita harus untuk mencari F-nya ini kita harus mencari FMSY dan YMSY terlebih dahulu. Untuk FMSY-nya di sini dengan cara min A per 2B. Itu sama dengan min A dibagi 2 dikali B. Baik, setelah ketemu FMSY-nya, kita akan cari YMSY dengan rumus min A kuadrat dibagi 4B. Min sama dengan A pangkat 2 dibagi 4 dikali B. Kemudian setelah ketemu hasilnya, mohon maaf ada kesalahan sedikit untuk rumusnya ini, kita harus mengkurung ini terlebih dahulu. Hasilnya seperti ini. Baik, setelah kita menemukan FMSY dan YMSY-nya, kita akan mencari mengenai F di sini adalah untuk rumus C estimasinya, yaitu F-nya di sini menggunakan nilai effort yang kita sudah ada datanya di atas. Kemudian untuk rumusnya yaitu mengikuti rumus di sini sama dengan dalam kurung A dikali F-nya yaitu ini 1,102 ini. Kemudian tutup kurung ditambah B dikali buka kurung dipangkatkan 2. Kemudian kita kunci dulu sini nilai A-nya dengan FNF4 dan B-nya juga di FNF4 agar terkunci. Dan kita enter, kemudian kita tarik ke bawah. Dan seperti ini hasilnya untuk C estimasi menggunakan rumus C. Baik, selanjutnya setelah kita membuat menemukan MSI, FMSI, MSI, dan C estimasinya di sini,
Kita membuat hubungan grafik hubungan catch effort scaver. Di sini caranya yaitu saya sudah membuat sini dan sudah jadi, yaitu dengan cara kita masuk ke sisipkan, kemudian kita scaver, kemudian kita masuk ke sisipkan, kemudian kita masuk ke scaver, kemudian kita pilih data, kemudian kita beri namanya. Pertama kita membuat data YCatch, kemudian kita masukkan nilai X-nya yaitu nilai effort. Kemudian untuk nilainya nilai trip catch. Kemudian kita oke. Nah, maka akan terbentuk data YCatch biru seperti ini. Kemudian untuk yang kedua kita membuat data bagian scavernya, CS scavernya dengan cara sisipkan. Pada bagian yang tadi kita pilih data lagi, kemudian kita masukkan namanya yaitu CS scaver. Kemudian kita untuk nilai X-nya yaitu nilai effort. Untuk nilai X-nya yaitu nilai effort, ditambahkan 0, agar bagannya itu bisa sampai ujung 0 sini. Kemudian untuk nilainya itu nilai CS ini. Oke. Setelah di oke, maka akan timbul grafik seperti ini dan tinggal diberi nama dan keterangannya. Kemudian selanjutnya untuk melengkapi grafik, di sini ada MSY, tadi kan kita hanya membuat YCatch dan catch scaver kan. Untuk membuat grafik MSY di sini yaitu dengan membuat seperti ini dulu, yaitu MSY-nya dimasukkan datanya di sini 762, kemudian di MSY-nya 464, kemudian untuk UMSY-nya itu yaitu YMSY dibagi dengan FMSY. Kemudian untuk JTB yaitu 0,8 dikali dengan YMSY. Kemudian untuk TP-nya yaitu rata-rata ini dibagi dengan JTB. Dan dalam bentuk persen. Di sini di atas 100% maka dinyatakan overexploited. Kemudian untuk membuat grafik di sini YMSY yaitu dengan cara menambahkan, tinggal ke grafik kemudian menambahkan pilih datanya dan X-nya yaitu FMSY dan Y-nya yaitu YMSY. Kemudian namanya yaitu MSY, seperti itu. Kemudian akan muncul data seperti ini. Kemudian di sini saya dapat mengambil kesimpulan yaitu keadaan di mana sumber daya ikan sudah sangat menurun karena tereksploitasi melebihi MSY yaitu 103%, di mana full exploited saja itu berkisar antara 75 sampai 100%. Upaya penangkapan ikan harus diturunkan karena kelestarian sumber daya ikan sudah terganggu. Kemudian untuk kesimpulannya yaitu berdasarkan grafik di samping ini diketahui bahwa mohon maaf ada kesalahan. Baik, kesimpulan yang dapat saya ambil itu berdasarkan grafik di samping ini, ketahui bahwa analisis MSY ikan tuna sirip kuning yaitu Tunus albacares di UPTP Tamperan didapatkan hasil tangkapan maksimum lestari atau YMSY sebesar 464,36, kemudian ton per tahun. Kemudian dengan upaya penangkapan maksimum lestari yaitu FMSY sebesar 761 trip per tahun. Melihat dari jumlah tangkapan yang diperbolehkan atau JTP 80% dari YMSY, maka didapatkan hasil JTB sebesar 371,49 ton per tahun. Dapat disimpulkan bahwa hasil tangkapan dan upaya penangkapan di UPTPP Tamperan tahun 2011 sampai 2020 masuk ke dalam kategori overexploited, yaitu keadaan di mana stok sumber daya sudah menurun karena tereksploitasi melebihi MSY. Upaya penangkapan harus diturunkan karena kelestarian sumber daya ikan sudah terganggu. Baik, ini adalah penjelasan saya mengenai MSY. Kemudian kita lanjut ke perhitungan Fox-nya, yaitu kita mencari run CPUE terlebih dahulu, yaitu dengan cara
sama dengan dan buka kurung. Ini kita tarik ke bawah seperti ini. Kemudian setelah itu kita mencari regresinya dengan cara data, kemudian analisis data, regresi. Untuk range-nya yaitu learn CPUE. Dan untuk X-range-nya yaitu CPUE-nya. Oh, maksud saya effort-nya. Seperti itu. Kemudian kita output needs-nya kita masukkan di mana di sini. Kemudian kita oke. Setelah itu kita bisa menemukan A-nya yaitu 1,5971. Kemudian untuk B-nya yaitu minus 0,0038. Setelah kita menemukan nilai A dan B-nya, kita masukkan ke rumus C di sini, yaitu C sama dengan F eksponensial A plus BF. Jadi kita masukkan F kali eksponensial kali 1,597 ditambah 0,0038 kali F. Kemudian untuk kita cari YMSY-nya dengan cara sama dengan min 1 bagi B kali eksponensial kemudian A kurangi 1. Kita ketemu 478,1164 ton. Kemudian kita untuk cari FMSY-nya yaitu min 1 dibagi dengan B. Itu 263,15789. Kemudian setelah itu kita mencari nilai C estimasinya dengan cara mengcopy data effort terlebih dahulu. Terus di sini, kemudian untuk C estimasinya, kita pakai rumus di sini sama dengan F eksponensial, itu F-nya ini, dikali XP buka kurung A ditambah buka kurung B dikali F. Kemudian di sini A-nya kita kunci terlebih dahulu. Dan B-nya juga kita kunci terlebih dahulu. Jadi kita ketemu di sini, kemudian kita tarik ke bawah. Seperti ini. Kita tambahkan 0 untuk kita bisa membuat grafik yang mulai dari 0. Baik, setelah kita menemukan CST-nya, kita akan membuat tabel seperti ini dengan memasukkan nilai FMSY-nya, kemudian YMSY, kemudian UMSY-nya tadi dengan cara YMSY 2G FMSY, kemudian JTB-nya dengan cara 0,8 dikali YMSY. Kemudian untuk TP-nya yaitu rata-rata di sini, rata-rata ini dibagi dengan JTB-nya, yaitu ditemukan hasil 100%. Di mana 100% ini masuk ke dalam kategori overexploited karena di atas sama dengan atau di atas 100%. Karena di mana stok sumber daya ikan sudah menurun karena tereksploitasi berlebih MSY. Penangkapan ikan harus dilakukan karena kelestarian sumber daya ikan sudah terganggu.
Kemudian di sini ada grafiknya dari Fox yang sudah kita buat seperti pada pengerjaan sebelumnya. Kemudian saya dapat mengambil kesimpulan, yaitu berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa analisis MSY ikan tuna sirip kuning atau tunas albakars di UPT PPP Tamberan didapatkan hasil tangkapan maksimum lestari MSY sebesar 478,412 maksud saya ton per tahun, dengan upaya penangkapan maksimum lestari FMSY sebesar 263 trip per tahun. Kemudian dari jumlah tangkapan yang diperbolehkan JTB dan 80% dari YMSY, maka didapatkan hasil JTB sebesar 382,49 ton per tahun. Dapat disimpulkan bahwa hasil tangkapan dan upaya penangkapan di UPT PPP Tamberan tahun 2011 sampai 2020 masuk ke dalam kategori overexploited, yaitu keadaan di mana sumber daya ikan sudah menurun karena eksploitasi melebihi MSY. Upaya penangkapan harus diturunkan karena kelestarian sumber daya ikan sudah terganggu. Baik, terima kasih. Itu adalah pemaparan materi MSY dan surplus produksi dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.